Menghidupkan malam dengan ibadah. Rahasia kedekatan dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah engkau, ada waktu yang Allah pilih menjadi saat paling mulia dalam sehari semalam. Saat dimana doa-doa diangkat, ampunan dicurahkan, dan rahmat Allah terbuka luas. Itulah sepertiga malam terakhir, saat kebanyakan manusia terlelap, namun para hamba pilihan Allah sedang terjaga. Allah berfirman, lebih besar dari, dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra, 79. Saudaraku, salat malam bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah jalan menuju kemuliaan. Tahajud adalah ibadah yang menjadikan seorang hamba semakin dekat dengan Rabb-Nya, semakin lembut hatinya, semakin tenang jiwanya. Rasulullah bersabda, lebih besar dari Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, saudaraku, Rabb yang Maha Agung, yang memiliki seluruh langit dan bumi, justru mendekat kepada hamba-hambanya di malam hari. Saat manusia lalai, Allah memanggilmu. Saat manusia terlelap, Allah menunggu doa-doamu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Saudaraku, coba kita renungkan, berapa lama waktu yang kita habiskan untuk urusan dunia dalam sehari. Jam-jam panjang kita habiskan untuk bekerja, untuk berbincang, untuk bersenang-senang. Tapi apakah kita sanggup menyisihkan hanya setengah jam, atau bahkan sekadar 10 menit, untuk Rabb yang memberi kita seluruh hidup ini? Betapa sering kita mengeluh bahwa hati terasa keras, doa terasa kering, dan hidup terasa hampa. Padahal obatnya begitu dekat, bangunlah di malam hari, lalu sujudlah. Air mata di sepertiga malam terakhir lebih mampu melembutkan hati daripada nasihat panjang manapun. Saudaraku, menghidupkan malam juga melatih kesungguhan iman. Tidak semua orang sanggup menahan kantuk, meninggalkan selimut hangat, lalu berdiri untuk salat. Tetapi justru karena sulit, maka pahalanya sangat besar. Tidak heran jika para ulama menyebut tahajud sebagai tanda cinta sejati kepada Allah. Bahkan orang-orang saleh terdahulu berkata, barang siapa ingin berbicara dengan Allah, maka salatlah. Dan barang siapa ingin Allah berbicara dengannya, maka bacalah Al-Quran. Maka salat malam adalah saat di mana kita berbicara dengan Allah sekaligus mendengarkan firman-Nya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Saudaraku, tahajud itu bukan hanya tentang panjangnya rakaat atau lamanya doa. Ia adalah saat hati berbicara dengan Rabb-Nya, saat air mata jatuh bukan karena dunia, tapi karena rindu bertemu dengannya. Tahajud adalah obat bagi hati yang resah, penghapus dosa yang menumpuk, dan jalan keluar bagi segala masalah hidup. Seringkali, manusia mencari solusi dengan tergesa-gesa. Padahal di sepertiga malam terakhir, pintu langit terbuka lebar. Berapa banyak doa yang sulit dikabulkan di siang hari, namun menjadi mudah di malam hari. Berapa banyak hati yang gelisah, lalu tenang setelah bangun malam dan mengadu kepada Allah. Saudaraku, menghidupkan malam bukan berarti begadang sia-sia dengan dunia. Menghidupkan malam adalah menyisihkan sebagian waktu untuk Rabb-Mu. Meski hanya 2 rakaat dengan hati yang tulus, itu lebih berharga di sisi Allah daripada dunia seisinya. Rasulullah bersabda, lebih besar dari salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan sia-siakan malam kita dengan hanya tidur panjang tanpa mengingat Allah. Bangunlah, meski sejenak, mintalah, meski dengan doa sederhana, karena di waktu itu, Allah sedang menunggu doa-doa kita. Saudaraku, jadikan malam sebagai saat paling indah bersama Allah. Biar dunia sibuk dengan gemerlapnya, biar manusia sibuk dengan tidurnya, kita sibuk dengan Rabb kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bangun di malam hari, dan kelak mendapat cahaya di hari yang gelap, yaitu hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.